Selamat siang semuanya. Di sini kita akan mewawancarai PR dari Monday Coffee. Di sini kita akan memperkenalkan narasumbernya, Kakak. Halo semuanya, nama aku Zara Azranur. Aku boleh dipanggil Ara. Aku PR dari Monday Coffee. Sebelumnya mau nanya dulu nih, Monday Coffee itu berdirinya jangan berdiri apa ya? Bukanya dari jam berapa dan tutupnya jam berapa? Sebenarnya untuk Monday Coffee sendiri tuh udah berdiri dari tahun 2019. Awalnya tuh bukan di Dago tapi di Gudang Selatan. Terus pindah ke sini tahun 2022 di Dago Pakar. Kita kalau untuk di Dago sendiri, Monday Coffee Dago itu bukanya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kalau untuk di Monday Coffee Bubat itu kita buka dari jam 11 siang sampai jam 12 malam. Terus ada ini nih Kak, strategi apa yang sedang digunakan oleh Monday Coffee? Oke. Mungkin strategi marketing yang lagi digunakan dan juga lagi dijalankan di Monday Coffee ini sedikit aja mungkin ya, kayak kita tuh semacam menggunakan sosial media, kita pakai digital marketing juga, dan kita tuh sedang memanfaatkan platform TikTok dan juga Instagram. Nah, kenapa kita memanfaatkan platform TikTok dan juga Instagram? Karena sekarang kan lagi rame banget ya, apa-apa masuk FYP, apa-apa Reels lewat gitu kan ya. Jadi kita tuh ada strategi di mana kita tuh manggil KOL. Nah, itu tuh KOL tuh apa sih? Nah, KOL itu kayak semacam selebgram itu di TikTok atau di Instagram. Kita manggil mereka, kita kasih komplimen berupa makan, berupa minum atau dessert atau lain sebagainya. Terus kita memberikan barter berupa, jadi kita memberikan komplimen, mereka datang untuk membuat konten. Nah, seperti itu. Kita pakai strategi digital marketing. Nah, caranya itu untuk barter video seperti itu, kita biasanya ngehubungin mereka, kita mengumpulkan misal per bulan kita butuh berapa KOL nih, kita misalnya karena kita tuh di stok untuk misalnya bulan ini berapa KOL, bulan depan berapa KOL dan sebagainya. Nah, setiap bulannya pasti banyak yang dipromosikan beda-beda gitu. Jadi kita juga selain mempromosikan tempatnya dan juga kopi, kita juga banyak mempromosikan kayak misalnya makanan, kita juga lagi ada menu terbaru kayak cookie cup, gelas yang bisa dimakan. Nah, itu juga salah satu menu terbaru kita. Jadi kayak kita tuh manggilin selebgram, influencer biar mereka datang. Kayak terus nanti barter berupa konten. Nah, kontennya itu nanti bakal mereka masukin di Instagram maupun di TikTok. Nah, biasanya untuk dimasukin ke Instagram juga di TikTok, kan kadang kita kayak hoki-hokian nih. Kita tuh aku nyari selebgramnya, nyari KOL-nya itu yang misalnya nggak berbayar. Jadi mereka tuh datang untuk konten gitu kan. Bikin konten, terus kita memberikan beberapa komplimen dan mereka membuat video. Jadi nanti mereka edit, mereka posting, tapi ya sebelum diposting harus dikakuin dulu gitu lah untuk dicek segala macam seperti itu. Terus nanti mereka upload. Nah, sebenarnya itu salah satu strategi marketing yang lagi kita jalani. Karena emang sebenarnya itu salah satu strategi yang memang sekarang lagi berjalan dan ternyata itu sukses. Karena kebetulan dengan adanya menu terbaru kita dengan pakai strategi marketing seperti itu, alhamdulillah kita sekarang naik gitu kan. Monday Coffee naik dengan lewat TikTok dan juga Instagram. Nah, mungkin itu sedikit spill mengenai strategi marketing yang kita gunakan sekarang kayak gitu sih. Nah, kalau lebih aktifnya itu di TikTok apa di Instagram? Strategi marketingnya. Nah, kalau untuk dibilang lebih aktifnya di dua-duanya sih, karena biasanya kita punya TikTok nih namanya Monday Coffee. Kita juga punya TikTok dan kita juga punya Instagram nih Monday Coffee dan juga Monday Coffee __bubat. Kita pakai dua-duanya gitu. Kita aktif di dua-duanya. Kita juga mengembangkan digital marketing juga, baik itu di TikTok maupun di Instagram, karena dua-duanya dibilang works banget lah istilahnya gitu. Karena sekarang apa-apa kita bukanya TikTok, sekarang kita apa-apa bukanya Instagram gitu kan. Apa yang kita cari nih? Misal kayak kita buka hashtag coffee shop Bandung, rekomendasi coffee shop Dago atau apa segala macam. Itu kan kalau misalnya videonya bagus, videonya naik kan itu langsung paling atas nih. Nah, itu sebenarnya yang sekarang tuh lagi dicari sama orang gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya ada orang dari luar Bandung, lagi nyari coffee shop rekomendasi. Nah, kita tuh biasanya pakai kayak gitulah, kita manggil KOL juga, suruh mereka untuk pakai hashtag dan segala macam, itu juga bekerja gitu. Makanya kenapa kita dikenalnya banyaknya dari TikTok atau dari Instagram atau dari TikTok kayak gitu sih. Makanya kenapa di dua-duanya kita aktif gitu.
Kalau untuk karyawannya yang di sini sama di Bobat sama totalnya. Kalau totalnya kayaknya beda sih. Oh, beda-beda. Beda. Kalau untuk yang aku kurang tahu spesifiknya berapa, tapi di sini kita ada 3, ada barista, ada waiters dan juga kitchen kayak gitu. Apa Sok. apa dengan atasan selaras dalam melaksanakan strategi marketing? Sebenarnya selaras aja karena kan kita tuh kebetulan aku tuh aku ada tim namanya konsultan bisnis. Aku juga punya tim lah gitu, nggak cuma sendiri untuk menjalankan marketingnya Monday gitu. Aku juga ada tadi sama teman aku berdua sama Aska, dan juga dibantu sama beberapa atasan berupa itu owner, CEO, founder dan lain sebagainya. Kalau untuk selaras pasti selaras dong, karena gimana pun juga yang kita jalankan kan harus persetujuan dari atasan. Kita juga ngelakuin semuanya perlu ada namanya brief. Brief itu apa? Nah, kalau kita manggil selebgram, kita manggil KOL, kita manggil influencer, kita juga butuh memberikan namanya brief. Kita nggak mungkin asal-asalan mereka suruh datang. Brief tuh berupa apa nih? Misalnya briefnya semacam kata-kata yang memang perlu dikeluarkan ketika mereka mengedit video atau mereka voice over. Kayak misalnya kayak ada kopi hidden gem di Dago nih namanya ini tempatnya cozy banget, cocok buat tugas. Di sini juga kita banyak nge-highlight kayak misal kita tuh ada tiap malam kita di sini ada bonfire, terus kita juga pet friendly gitu kan, banyak banget hal yang di-highlight gitu. Nah itu tuh masuknya lewat brief. Nah brief itu perlu di setting juga, jadi kita nggak asal-asalan untuk manggilin selebgram, kita juga nggak asal-asalan untuk untuk menyeting hal itu gitu kan, karena kan apapun juga kita perlu briefing lah. Nah gitu. Prepare ya? Nah makanya kenapa selaras itu pasti selaras, karena tentunya minta persetujuan dulu dari atasan kayak gitu sih. Bentar. Tadi kan ngomongin pet friendly. Oke. Rata-rata kan di tempat coffee shop nggak boleh bawa hewan ya. Nah, kenapa di sini berani gitu? Sebenarnya kalau usungan pet friendly itu udah agak lamaan ya, karena kita juga kebetulan di sini kita ada 2 kucing yang menetap dan juga 2 kucing tetangga yang suka kesini. Jadi total di situ kita punya 4 kucing. Jadi pertama ada Excel, terus yang kedua ada Cemong, yang ketiga ada Kuru, yang keempat ada Madam. Nah kita tuh kenapa pet friendly? Karena sebenarnya sekarang kan dibilang untuk mengusung pet friendly itu jarang banget. Nah kenapa? Makanya kita pengen lebih untuk orang-orang enjoy nih untuk ngopi di sini. Gak cuma mereka nugas, gak cuma mereka nongkrong, tapi mereka juga misalnya bawa hewan-hewan. Biasanya gak cuma kucing sama dogi sih yang dibawa. Kadang pernah ada yang bawa kayak semacam kayak marmut, terus kayak mereka bawa hamster gitu, bawa kantong kantong binatang gitu, aku lupa itu namanya apa, yang kecil-kecil kayak gitu kan. Jadi biar mereka juga enjoy gitu. Terus kita juga makanya kenapa kita pet friendly, karena kita juga tempatnya nggak cuma di indoor gitu, kita juga ada outdoor. Jadi ya mungkin biar kucingnya juga kalau misalnya indoor tuh kan gitu ya Jenuh dia ya? Iya, makanya kenapa kita berani untuk ngambil pet friendly gitu, tempat pet friendly gitu sih. Untuk komunikasi antar karyawan sekarang apakah efektif di sini? Nah, kalau komunikasi kita efektif karena kan kita juga pasti ada grup WhatsApp, nggak cuma grup WhatsApp dengan operasional, kita juga mungkin ada grup WhatsApp dengan anak-anak biasa gitu. Karena kita juga datangnya pakai absen gitu. Itu kan bentuk kayak komunikasi. Kalau misalnya kita udah datang nih, absen tuh kita pakai foto. Kita mau absen pulang kita pakai foto. Kita absen telat kita pakai foto. Jadi kayak untuk jalan komunikasi sih ya sekarang ya aman-aman aja sih gitu kan, secara langsung dan juga lewat WhatsApp gitu. Kalau misalnya ada karyawan yang miskomunikasi, apakah ada solusinya? Ya banyak sih solusinya kalau untuk miskomunikasi kan, karena kan hal itu hal yang biasa ya gitu kan, hal yang wajar, mau itu di tempat kerja, mau itu pertemanan atau lain sebagainya. Kalau untuk misalnya miskomunikasi ya pasti kita obrolinnya nggak langsung di depan orang lah, kita cari tempat di mana bisa untuk ngobrol berdua. Miskomunikasinya tuh dalam hal apa, entah itu miskomunikasi ketika salah menyampaikan ke customer, karena fatal banget ya kalau misalnya waiters nih contohnya salah mengkomunikasikan ke customer. Itu kan yang kita perlu pertahankan adalah rasa kepercayaan dan rasa customer tuh untuk datang lagi ke sini gitu kan. Makanya kenapa komunikasi itu penting dilancarkan gitu kan ya. Kayak misal kalau ada apa-apa kita perlu misalnya ayo sini ngobrol dulu. Kita ngobrolin apa nih kira-kira, misalnya entah itu ada masalah apa, entah itu misalnya ada hambatan apa. Karena kita juga kalau nggak salah tiap per bulan tuh ada yang namanya kayak semacam kumpul karyawan gitu kalau nggak salah. Entah itu per bulan atau berapa bulan sekali aku lupa.
Nah selain itu juga kita saya pribadi gitu sama atasan yang lain dan juga tim yang lain, kita ada meeting per minggu atau 2 minggu sekali atau seminggu sekali kita ada meeting. Buat apa ya itu? Untuk melancarin komunikasi, jalanin strategi marketing juga, terus ngobrolin banyak hal lah tentang tentang Monday sih intinya gitu. Udah. Ya. Oke, terima kasih buat Kara Ya, sama-sama. buat ininya ya. Makasih. Sama-sama.